hadir di kantor ini. Syukur alhamdulillah, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita waktu dan kesempatan sehingga bisa berkumpul di ruangan guru ini dalam rangka penjelasan kami mengenai disiplin positif ya Bapak Ibu ya. Perkenalkan kami, saya Esha Maria Daurai, saya adalah CGP Rekognisi Angkatan 11 dari fasilitator kelas 1159. Dan teman saya ada, silakan Ibu perkenalkan diri. Baik, terima kasih. Nama saya Purnama Suryani Hasibuan. Saya CGP Angkatan 11 dari kelas 1185 dengan fasilitator koordinasi. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, kami di sini akan memaparkan materi mengenai budaya positif di sekolah Bapak Ibu. Di sini ada dari modul 1.4 pendidikan guru penggerak, gitu Bapak Ibu ya. Nah, di sini ada pembukaannya, kemudian ada kompetensi lulusan capaian umum, capaian khusus, pemahaman inti dan eksplorasi konsep, kemudian refleksi. Yang akan dibahas di sini adalah mengenai eksplorasi konsep mengenai budaya positif. Bapak Ibu. Nah, pertanyaan pemantik saya kami Bapak Ibu. Di sini setuju atau tidak setuju? Oke Bapak Ibu ya. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bapak Ibu adakah yang setuju atau yang tidak setuju? Setuju. Oke. Kemudian apa korelasi antara hukuman itu yang bisa dapat mendisiplinkan anak? Ada yang bisa mau berbagi Bapak Ibu? Hukuman bisa mendisiplinkan anak. Silakan Bapak Ibu. Apakah memang benar-benar hukuman itu bisa mendisiplinkan anak? Ataukah nanti setelah hukuman itu apakah anak tetap seperti itu juga? Seperti itu Bapak Ibu. Apa korelasi antara hukuman itu dalam rangka mendisiplinkan anak kita? Silakan Bapak Ibu. Ada yang mau berbagi? Silakan berbagi saja kita ini Bapak Ibu. Kita di sini saling sharing ya. Kemungkinan dengan adanya hukuman itu membuat efek jerah sehingga si anak berusaha untuk tidak mendapat hukuman. Dengan adanya hukuman itu si anak mungkin mendisiplinkan diri gitu ya, dan efek jerah hukuman tadi. Iya, betul sekali ya. Oke, yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Benar apa tidak? Setuju atau tidak Bapak Ibu? Setuju ya. Karena hukuman positif ya, membaca itu kan sudah memang dalam rangka budaya positif itu kan membaca sudah baik seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian membersihkan halaman sekolah. Kemudian nomor 3 Bapak Ibu, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak? Setuju juga ya Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Ini pertanyaan pemantik karena kita akan membahas mengenai hukuman, kemudian hukuman dan pemberian penghargaan nantinya Bapak Ibu. Oke, di sini ada 6 topik yang akan kami bahas Bapak Ibu. Ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan atau restitusi, kemudian keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi dengan 5 posisi kontrol dulu nantinya. Kemudian ada restitusi dengan segitiga restitusinya. Ada 6 Bapak Ibu ya. Nah, yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, di sini Bapak Ibu. Perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol dengan teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Yang pertama stimulus respon, kemudian ada teori kontrol dengan pilihan. Yang pertama kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu stimulus responnya. Ternyata teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita tidak bisa memaksakan. Kita tidak bisa memaksakan mengubah orang itu berpandangan sama dengan kita. Yang kita bisa adalah kita yang memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita tidak bisa memaksakan pandangan orang lain sama dengan kita. Seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau teori kontrol atau pilihannya, semua perilaku memiliki tujuan. Walaupun perilakunya buruk Bapak Ibu, siswa kita berperilaku buruk, membuat suatu kesalahan, dia
kita sebagai kita lah sebagai guru mungkin ya Bapak Ibu ya, kalau dan siswa kita sebagai orang dewasa itu Bapak Ibu, orang lain tidak bisa mengontrol kita Bapak Ibu. Kita yang mengontrol diri sendiri. Seperti itu. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Kemudian untuk teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ini nomor 3 dengan nomor 4 korelasi ya, ada kaitannya Bapak Ibu. Kemudian stimulus respon yang kelima, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kemudian kalau teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Seperti itu. Kemudian yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Kemudian model dari kontrolnya, kalau model berpikir menang. Berada menang kalah, menang dua. Oke. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, disiplin positif, teori kontrol atau teori pilihan berdasarkan Dr. William Glasser Bapak Ibu. Yang pertama tadi Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Nah, makna disiplin positifnya, belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Kemudian ada semua perilaku memiliki tujuan. Nah, tujuan itu ada motivasi apa? Kita mengambil tindakan, mengambil perilaku seperti itu Bapak Ibu ya, ada teori motivasi. Kemudian dari motivasi itu ada motivasi ekstrinsik, kemudian motivasi intrinsik. Nah, untuk ekstrinsik itu yang pertama untuk menghindari hukuman. Nah, kemudian untuk mendapatkan imbalan. Kemudian menghargai diri sendiri. Kemudian nilai-nilai kebajikan universal, kemudian ada keyakinan kelas. Oke, kemudian model berpikir menang dengan menang. Kolaborasi konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Di sini kita sebagai guru ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Yang pertama itu adalah sebagai guru sebagai pembuku. Apakah nanti kita guru sebagai pembuku atau guru pembuat rasa bersalah? Kemudian ada guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan guru sebagai manajer. Di sini ada 5 posisi kontrol guru di dalam teori kontrol ini Bapak Ibu. Kemudian nanti akan kita jelaskan satu persatu. Kemudian Bapak Ibu ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu ada 3 langkah Bapak Ibu. Yang pertama ada menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, kemudian menanyakan keyakinan kelas. Di sini juga kita nanti akan praktek segitiga restitusi. Oke, kemudian yang terakhir, realitas atau kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Nah, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Kalau dulu itu ya 5 kebutuhan dasar manusia apa saja Bapak Ibu? Sandang, pangan, papan gitu ya. Kalau di dalam hal kalau untuk itu kan untuk lebih luasnya gitu ya Bapak Ibu ya. Kalau untuk di pendidikan 5 kebutuhan dasar manusia itu adalah bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Seperti itu. Oke Bapak Ibu. Nah, apakah makna disiplin itu? Disiplin itu Bapak Ibu ternyata berasal dari bahasa Latin. Disiplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Oke, nilai-nilai kebajikan universal ini bisa dibaca Bapak Ibu. Nilai kebajikan itu bersifat positif manusia, sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, ini bisa dibaca ya Bapak Ibu ya. Ada profil pelajar Pancasila, dimensinya beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan bertakwa mulia. Masih ingat Bapak Ibu? Dimensi profil pelajar Pancasila ada berapa? Ada 6 ya Bapak Ibu ya. Yang pertama beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua mandiri. Ketiga bernalar kritis. Keempat berkebinekaan global. Kelima bergotong royong dan kreatif. Nah, dimensi profil pelajar Pancasila inilah yang harus kita pupuk, yang harus kita asah di
peserta didik kita sekarang ini. Oke, yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Oke, teori motivasi dan perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya, itu merupakan motivasi eksternal. Dia nanti Bapak Ibu dia disiplin karena memang dia takut nih dengan hukuman. Itu motivasi eksternal Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Imbalan dalam hal ini bukan hanya materi saja Bapak Ibu. Imbalannya itu misalkan ujian atau nilai seperti itu ya Bapak Ibu ya, bukan hanya untuk materi saja. Itu merupakan motivasi eksternal juga. Nah, yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya. Jadi ini adalah motivasi internal. Inilah tujuan dari disiplin positif itu. Harus ada dari dalam diri kita, kesadaran dalam diri kita untuk melakukan disiplin itu. Tidak untuk karena memang takut dihukum. Seperti kita ya guru misalkan terlambat. Misalnya kita terlambat masuk kelas gitu. Kenapa kita masuk kelas? Alasan kita masuk kelas kenapa? Agar nanti tidak dipanggil oleh kepala sekolah, gitu ya. Nanti kepala sekolah memanggil kita nih, kenapa tidak masuk? Bukan karena itu, gitu. Atau untuk kita tepat waktu nih masuk kelas, kita tepat waktu Bapak Ibu masuk kelas. Kenapa kita tepat waktu? Ternyata yang ada di dalam diri kita ingin dipuji oleh kepala sekolah. Aduh, ibu ini, bapak ini sungguh rajin sekali. Contohlah ibu ini seperti itu. Jadi kita tidak motivasi seperti itu seharusnya tidak ada dalam diri kita. Seperti itu Bapak Ibu ya. Yang ada itu ya untuk menghargai diri sendiri. Apabila saya masuk kelas, misalkan, apabila saya masuk kelas seperti tepat waktu, berarti saya bisa menghargai diri saya sendiri sebagai guru yang dibuku dan ditiru oleh peserta didik. Seperti itu ya. Oke Bapak Ibu? Oke. Nah, dihukum ini yang pertama nih, dihukum oleh penghargaan. Ada kata dihukum oleh penghargaan. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongan eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak pemberian penghargaan seperti itu ya. Jadi nanti sudah tepat waktu nih, ternyata nggak ada di penghargaan, ternyata tidak ada pujian. Jadi dia tidak ini, nang dia dipujau, mintakan Bapak Ibu, dia terlambat lagi seperti itu. Oke, ada pengaruh jangka panjang ke jangka pendek dengan jangka panjang, penghargaan mengukur, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, ada juga Bapak Ibu. Kemudian penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan kreativitas, mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Nah, yang pertama, pengaruh jangka pendek dengan jangka panjang. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Oke, kemudian jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dalam diri. Itu tadi Bapak Ibu yang saya sebutkan. Sudah dipuji nih, datang tepat waktu Bapak Ibu, sudah dipuji oleh kepala sekolah. Ternyata besoknya lagi datang lagi, dipuji lagi oleh kepala sekolah. Besoknya ternyata setelah datang tidak ada pujian nih. Mungkin kepala sekolah lagi sibuk jadi tidak memuji gitu kan. Jadi dia guru tersebut, kenapa ya saya tidak ada pujian, saya tidak mendapat pujian hari ini. Nah, untuk hari berikutnya dia sudah tidak tepat waktu lagi gitu. Jadi tergantung kepada penghargaan yang diberikan seperti itu Bapak Ibu, tidak ada motivasi dalam diri. Kemudian nomor 3, jika kita mendapat penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita akan menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Jadi kita tidak merasa bahwa itu tidak menyadari tindakan yang kita lakukan itu adalah tindakan baik Bapak Ibu. Kemudian penghargaan tidak efektif. Masih mendengarkan Bapak Ibu? Masih Ibu. Sudah mulai mengantuk ya? Oke. Penghargaan tidak efektif. Hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan
Kemudian jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati, serta kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Itu dia tadi Bapak Ibu. Mungkin kepala sekolah lupa pada hari ini memberikan penghargaan, memberikan pujian. Jadi semangat untuk membuat yang baik itu tidak ada lagi seperti itu. Kemudian penghargaan merusak hubungan ada juga Bapak Ibu, mengakibatkan rasa iri. Kenapa? Misalkan siswa kita lah Bapak Ibu di kelas, kita memuji satu orang anak nih, satu orang itu saja. Si A ini baik sekali, pintar, soleh seperti itu ya. Jadi ini bisa mengakibatkan rasa iri kepada temannya yang mungkin beda tipis dengan dia, tapi si B ini mungkin beda tipis dengan si A, tapi si B tidak dipuji gitu. Si A terus yang dipuji. Jadi mengakibatkan rasa iri. Jadi tidak boleh terlalu memuji satu orang nih Bapak Ibu. Seperti itu. Kemudian motivasi hanya sesaat untuk menyenangkan guru. Nah, motivasi hanya sesaat untuk menyenangkan guru Bapak Ibu. Kemudian menciptakan persaingan di kelas. Jadi tidak kolaborasi lagi, jadi persaingan yang ada Bapak Ibu. Kemudian pengakuan atau apresiasi adalah penilaian positif yang diberikan seseorang terhadap orang lain atau bisa juga terhadap sesuatu yang dikerjakan. Selain pekerjaan, apresiasi juga lekat dengan segala hal yang berhubungan dengan karya seni, karya sastra, dan karya-karya lainnya. Nah, dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian, beri pengakuan secara konsisten, fokus pada proses. Seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan, kalimat pembukaannya. Kemarin saya perhatikan seperti itu ya, nilai kebajikannya rasa empatimu besar sekali. Situasi mungkin pada saat menolong murid baru di kelas kita. Nah, di sini contoh-contohnya ada Bapak Ibu. Saya menghargai, nah itu kepedulianmu. Saya menghargai kerja kerasmu, saya menghargai tugasmu gitu ya. Pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Nah, kemudian terima kasih untuk itu rasa tanggung jawabmu. Kemudian pada saat kamu memungut kertas yang berserakan di lantai, ada di siswa yang memungut kertas di lantai tanpa disuruh. Nah, kita sebagai guru contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan yang kita berikan, terima kasih sudah memungut sampah ya nak, seperti itu. Oke ya, itu merupakan rasa tanggung jawab. Nah, di sini Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu, apakah tindakan guru merupakan hukuman atau konsekuensi? Coba kita jawab Bapak Ibu. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Coba. Apalagi apa? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman Bapak Ibu. Oke, nanti kita periksa yang pertama hukuman ya. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Apakah itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke. Nomor 1, nomor 2 hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah pada saat pandemi mungkin. Konsekuensi. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Kenapa itu konsekuensi Bapak Ibu? Karena ada pelanggaran menggunakan masker, tidak menggunakan masker. Tidak menggunakan masker. Kalau yang pertama dengan kedua itu juga kan karena terlambat masuk sekolah. Konsekuensi misalnya 15 kali karena tidak menggunakan. Iya, 15 kali. Nah, konsekuensi katanya Ibu ya. Jadi kenapa konsekuensi? Karena melanggar hukuman. Kalau terlambat ke sekolah itu melanggar hukuman Ibu. Nah, apakah itu konsekuensi apa hukuman? Hukuman tidak mendidik. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman tidak. Hanya beda hukuman dengan konsekuensi. Nah, itu dia apakan dulu Bapak Ibu. Nanti kita bahas. Ini pemantik dulu. Yang pertama tadi hukuman atau hukuman yang pertama. Oke, yang kedua? Yang ketiga? Konsekuensi. Konsekuensi. Oke. Yang keempat, menggantikan
kertas teman tugas teman menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Berarti 1, 2 hukuman, 3, 4 konsekuensi. Ya. Yakin? Hah? Yakin? Ada ibu nih, ibu 1, 2, 3 hukuman, 4 konsekuensi. Oke. Kemudian nomor 5, membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Nah, kemudian murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu buta. Hukuman. Hukuman. Nah, sepatu ya Bapak Ibu, sepatu dalam. Hukuman. Oke, berarti nomor 6. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Berarti mana tadi yang hukuman? 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 6. Berarti yang 3, 4 saja yang ini. Yang 4, 5 saja yang konsekuensi. Ya. Yang kita tadi 2, 3, 4, 5 konsekuensi. 4 sama 5. 3, 4, 5. Konsekuensi. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5 konsekuensi. 1, 2, 3, 6 hukuman. 7? Benar, 7. Ada 7 nih. Berarti 6, 7. Ini hukuman. Ini hukuman. Ini hukuman. Ini hukuman. Oke, ini konsekuensi. Konsekuensi ini Hukuman. Oke, ada 2 konsekuensi. Coba kita lihat Bapak Ibu. Betul. Ini konsekuensi ini ya, yang ke-6. 7 konsekuensi. Nah, kenapa? Karena ini di pelajaran PJOK terlambat 10 menit. Kenapa? Mungkin ada kesepakatan kelas mereka ini. Konsekuensinya. Nah, di sini sudah ada gambaran belum Bapak Ibu apa beda hukuman dengan konsekuensi? Ada kesepakatan. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Dia mencoret-coret ke buku temannya. Dia akan tugas temannya. Kenapa dia mencoret tugas temannya itu? Jadi konsekuensinya mengganti. Nah, apa konsekuensi yang diberikan itu bukan hukuman Bapak Ibu. Itu kan wajar dia mengganti karena dia mencoret-coret. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar. Nah, itu kan. Jadi hukuman itu tidak menyakitkan bagi mereka. Ya kan Bapak Ibu? Iya, seperti itu Bapak Ibu. Nah, perbedaan hukuman dengan konsekuensi. Yang pertama, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Bukankah dirasa menyakitkan 100 kali dalam buku menuliskan itu ya? Saya tidak akan terlambat lagi. Kemudian berlari ke lapangan basket 2 kali. Ya kan Bapak Ibu? Kemudian push up 15 kali. Kalau hanya untuk mengganti kertas tugas teman kan tidak menyakitkan ya dirasa karena memang kita yang mencoret-coret itu, gitu kan? Nah, konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kemudian hukuman yang pertama membuat anak sakit fisik ataupun hati. Hati itu sebab apa? Kalimat kita pun Bapak Ibu itu sudah suatu hukuman karena kalau menyakitkan. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, fisik maupun hati untuk jangka waktu lama hati ini dalam waktu lama. Kemudian konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Hanya itu pada saat dia mengganti kertas itu saja dia yang tidak nyaman, yang kesal. Hanya pada saat membersihkan meja itu saja dia yang kesal. Seperti itu. Kemudian nanti hukuman akan menyebabkan anak membenci disiplin. Kalau terus-menerus dihukum. Kemudian konsekuensi ada stimulus, kemudian ada tanggapan. Jadi kenapa kamu berbuat seperti itu? Gitu kan ditanya lah, kenapa? Ada apa dengan dirimu? Gitu. Kemudian ditanggapi sebagai konsekuensi. Kemudian hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Lari, push up, ya kan Bapak Ibu? Oke lah kalau fisik anak seluruh sekolah ini kuat gitu. Kan ada yang tidak kuat Bapak Ibu. Oke, kemudian mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri Bapak Ibu kalau konsekuensi.
Kemudian untuk hukuman konsep diri yang buruk, kemudian untuk konsekuensi konsep diri yang baik. Kemudian untuk hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Jadi bagi dia Bapak Ibu, mereka takut untuk berterus terang atas kesalahan mereka. Nanti dihukum. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian kalau kita beri konsekuensi seperti itu tadi Bapak Ibu, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Jadi pulang dicoret-coret hani hibah, dinakan Bapak Ibu. Kemudian hukuman nanti akan ada peserta didik kita, murid kita marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Bukankah sering seperti itu sekarang Bapak Ibu siswa kita? Maka mungkin kan Bapak Ibu asal saja nih yang mungkin. Semua namanya ibu sampai misalkan kesal dia dengan dirinya sendiri seperti itu Bapak Ibu. Kalau konsekuensi itu mungkin kehilangan hak dia, kemudian dibuat tidak nyaman, kemudian diasingkan untuk sementara. Oke Bapak Ibu ya, inilah beda hukuman dengan konsekuensi. Oke. Nah, apa itu restitusi? Ada lagi. Apa itu restitusi? Restitusi itu menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Apabila siswa kita mempunyai kesalahan, kita perbaiki Bapak Ibu, jangan dihukum. Kita perbaiki kesalahan itu agar tidak terjadi lagi. Seperti itu. Sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Mereka yang membuat masalah, mereka yang mencari solusi juga untuk mereka Bapak Ibu. Oke, mereka yang membuat masalah, mereka yang mencari solusi untuk masalah mereka itu. Dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itulah restitusi. Nah, di sini ada identitas gagal, hukuman, kemudian identitas sukses, disiplin, konsekuensi dengan restitusi. Kalau hukuman yang pertama, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, kemudian konsekuensi tadi sesuatu harus terjadi, restitusinya merupakan pilihan. Nanti kita akan belajar mengenai bagaimana proses restitusi itu yang seharusnya untuk menyadarkan peserta didik kita, menyadarkan murid kita apa kesalahannya, kemudian apa solusinya, dan apa tindak lanjutnya. Oke. Nah, 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menulis kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan, kemudian tawaran bukan paksaan. Tawarkan hukuman itu, konsekuensi itu kepada mereka. Jadi mereka yang memilih solusi dari permasalahan mereka tersebut Bapak Ibu. Kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Itulah 9 ciri-ciri restitusi. Oke. Nah, di sini untuk hukuman dan konsekuensi itu tadi kita harus membuat keyakinan kelas dulu Bapak Ibu. Nah, keyakinan kelas ini bisa saja kita buat per mata pelajaran atau per kelas. Kalau saya di kelas Bapak Ibu, saya buat per mata pelajaran saya. Apa keyakinan kelas di situ? Jadi jika mereka tidak mengindahkan keyakinan kelas itu, apa konsekuensinya sudah tertera di situ. Jadi mereka tidak bisa protes. Bukankah ini sudah kalian setujui keyakinan kelas itu? Nah, yang pertama, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas Bapak Ibu? Kalau di sekolah kita kan masih peraturan sekolah ya, tidak keyakinan sekolah, bukan kesepakatan kan Bapak Ibu. Berarti kalau peraturan itu satu arah ya, satu arah. Sekolah memberikan peraturan itu harus dipatuhi oleh peserta
apa namanya, diberi penjelasan kenapa hal itu harus kita patuhi, kenapa hal itu harus kita kita yakini, seperti itu Bapak Ibu. Jadi dari misalkan dari pertanyaan-pertanyaan inilah mereka nanti akan membuat keyakinan kelas itu, kesepakatan kelas itu Bapak Ibu. Oke. Nah, ini adalah budaya positif itu di kelas, kemudian ada keyakinan kelas, kemudian terbentuklah lingkungan positif di satuan pendidikan, kemudian ada budaya positif di satuan pendidikan. Oke, kemudian kegiatan pendampingan keyakinan kelas. Nah, ini dia Bapak Ibu, misalkan hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Misalkan ya Bapak Ibu ya. Kemudian bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah dijelaskan. Diterima dan dimiliki, kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada satu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Nah, ya Bapak Ibu ya, itu untuk keyakinan kelas dengan KPT dengan D. Oke, bukan ya Bapak Ibu. Nah, contohnya peraturan dengan menilai keyakinan kelas. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu peraturannya. Dinilai keyakinan kelas itu tanggung jawab. Oke. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, itu peraturannya. Berarti menghormati, saling keyakinan nilai keyakinan kelasnya, saling menghormati orang lain. Jadi nanti peraturan kelas itu bukan di keyakinan kelas itu yang nanti yang dituliskan Bapak Ibu. Yang ini. Bertanggung jawab seperti itu nilai keyakinan kelasnya. Berarti bertanggung jawab itu misalkan seperti itu ya, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kemudian menghormati orang lain, dilarang mengganggu orang lain. Kemudian menghormati orang lain dengan berkomitmen hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Karena ini adalah menghormati orang lain juga Bapak Ibu. Kemudian keselamatan, kemudian menghormati orang lain, dilarang melakukan kekerasan. Itu ada keselamatan. Kemudian menghormati orang lain juga, dilarang menggunakan narkoba, kesehatan. Kemudian bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain, bersabar. Gunakan masker, kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, keselamatan dan keamanan. Ya biasanya seperti ini yang dituliskan. Nah, biasanya ini yang tulis Bapak Ibu. Jadi nilai keyakinan kelas seperti ini. Saling menghormati. Nah dijelaskan menghormati itu yang bagaimana gitu Bapak Ibu. Oke. Oke Bapak Ibu, untuk 3 materi tadi ada yang perlu ditanyakan Bapak Ibu? Bagaimana? Sudah mulai mengantuk? Ada yang perlu ditanyakan Bapak Ibu? Ya. Aman? Kita lanjut dulu ya Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut. Silakan Ibu Purnama Suryani untuk di pembelajaran keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Silakan Ibu. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Sama-sama Ibu Aisyah. Terima kasih buat Ibu Aisyah. Tapi mungkin Bapak Ibu sudah pada ngantuk. Sebelumnya kita ice breaking dulu ya Bapak Ibu ya, biar semakin semangat. Jadi jika saya tunjuk ini berapa Ibu Bapak? 1. Yang ini 2. dan ini 3. Oke, fokus ya Bapak Ibu. Saya akan tunjukkan jari saya dan tolong disampaikan berapa. Ini berapa Ibu? 1. Yang ini 2. Ini 3. Berarti Bapak Ibu belum fokus ya Bapak Ibu ya. Sekali lagi. Ini 1. Yang ini 2. Dan ini 3. Dan ini 3. Betul sekali. Kira-kira ada berapa Bapak Ibu? Oke. Masuk aja. Oke, sekali lagi. Ini 1. Yang ini 2. Dan ini 3. Yang ini Bapak Ibu 2. Yang ini. Fokus kepada kata-katanya ya Bapak Ibu ya, kita mulai. Dan ini 3. Oke. Ini 1. Oke, Masya Allah. Yang ini 2. Oke, tentang peminatnya.
individualitas. Jadi di sini seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Aisyah tadi, bahwa budaya positif yang akan kita sematkan atau kita budayakan di sekolah ini salah satunya berdasarkan kepada kebutuhan dasar manusia. Jadi Bapak Ibu, ada 5 kebutuhan dasar manusia, dan dari sinilah nantinya kita akan memberikan treatment ataupun pendidikan kepada siswa sesuai dengan kebutuhan dasar yang mereka inginkan. Yang pertama Bapak Ibu, itu ada di bertahan hidup. Jadi maksud dari kebutuhan dasar manusia bertahan hidup ini adalah dia perlu makan, dia perlu tidur, dia perlu bersosialisasi. Dan di sini misalnya ada anak yang sedang ngantuk dan dia tertidur di kelas, maka tugas kita sebagai seorang guru harus memahami bahwa dia punya kebutuhan dasar bertahan hidup karena dia mengantuk. Yang kedua yaitu kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Jadi di sini kebutuhan dasar akan kasih sayang dan rasa diterima ini, dia ingin memiliki teman-teman yang sayang padanya, guru juga yang sayang kepadanya, karena itu merupakan sebuah kebutuhan dasar manusia. Sedangkan untuk kebutuhan dasar penguasaan, ini seorang siswa dan kita sendiri pasti memiliki keinginan untuk menjadi terdepan dibanding yang lain. Misalnya ada siswa, dia ketika ingin mempelajari bahasa Inggris, ketika dia sudah mendapatkan fungsi present, maka dia akan merasa bangga dengan teman-temannya yang belum menguasai simple present tense. Itu seperti jadi dia punya kebutuhan dasar penguasaan, di mana dia akan berlomba-lomba menjadi lebih baik dibanding teman-temannya. Nah, kemudian kebutuhan dasar kesenangan ini mungkin sering kita temui pada anak-anak yang sulit belajar tapi dia suka bermain. Di kelas dia bermain, cekikian, ketawa, karena memang pada dasarnya mereka butuh kebutuhan dasar bersenang-senang. Sedangkan kebutuhan dasar lainnya adalah kebebasan. Jika mungkin ada seorang anak yang ketika kita ajak berbicara, kemudian dia kita suruh mengerjakan tugas, dia berjalan-jalan sebebas-bebas yang dia suka, karena memang ada dalam diri seorang anak ini kebutuhan dasar kebebasan. Dan kelima kebutuhan dasar inilah yang harusnya kita lihat dalam diri seorang anak ketika mereka bermasalah, gimana kebutuhan dasar yang ingin mereka penuhi dan mengapa mereka melakukan itu. Itu untuk kebutuhan dasar manusia. Ini teori ini disampaikan oleh Diana Boston, ya, seorang psikiater. Jadi kemudian setelah di kebutuhan dasar manusia ini, seperti yang sudah tadi disampaikan oleh Ibu Aisyah, bahwa pendidikan di budaya positif ini sebenarnya harus menunjukkan atau merujuk pada proses pembelajaran berpihak kepada murid, di mana kita mesti kalau seperti kata Ki Hajar Dewantara, menghamba kepada murid, itu istilah yang dikeluarkan oleh beliau. Jadi kita memang mesti yang di pikiran kita adalah murid, dan murid. Bagaimana menyenangkan mereka, bagaimana membuat proses pembelajaran yang di dalamnya bisa kita menuangkan kelima kebutuhan dasar ini hingga mereka merasa enjoy, senang, dan bebas, merasa bebas. Luar biasa jika kita bisa menghadirkan sebuah pembelajaran yang di dalamnya ada kesenangan dan mereka kemudian merasa diterima dan diberikan kasih sayang, serta mereka bisa menguasai materi yang kita berikan, serta mereka memiliki kebebasan untuk menyatakan pendapat. Kemudian Bapak Ibu, kita beralih ke eksplorasi konsep pembelajaran kelima, yaitu 5 posisi kontrol. Jadi Bapak Ibu, di sini disampaikan bahwa 5 posisi kontrol ini adalah sebuah budaya positif, di mana ketika kita sudah mengetahui 5 posisi kontrol ini, kita akan membaca diri kita berada di mana ketika menyelesaikan permasalahan seorang murid. Jadi yang pertama Bapak Ibu, di sini ada posisi kontrol yang pertama itu adalah penghukum. Jika seorang siswa bermasalah dan seorang guru memposisikan dirinya sebagai penghukum, maka biasanya ciri-cirinya seorang guru ini akan suka menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Bahkan pada level yang paling tinggi mungkin memukul. Jadi seorang guru yang menyelesaikan permasalahan dengan menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, itu biasanya berada posisi penghukum. Dan ini masih identitas yang gagal Bapak Ibu, dan masih pada sisi negatif. Guru biasanya akan berkata, kalau kamu nggak melakukannya, awas ya, rasakan nanti. Biasanya kan begitu. Itu pada posisi menghukum. Nah hasilnya, hasil dari posisi kontrol menghukum ini, siswa akan merasa memberontak dan ingin menyalahkan orang lain. Bahkan dia bisa berbohong. Contoh, di mana kau kerjakan PR-mu?
kebutuhan dasar akan rasa kasih sayang tadi terabaikan sudah. Kemudian biasanya murid akan berkata, kalau kita posisinya sebagai penghukum, murid akan berkata, oh, biarin aja lah, nanti pun marah-marah lagi gitu, kan biasanya gitu ya. Nah, begitulah memang. Kemudian dan dampaknya pada murid, dia akan mengulangi kesalahan yang sama. Inilah Bapak Ibu pada posisi penghukum. Jadi kita ya, di sini mungkin kita merefleksi diri kita berada di posisi mana ketika menyelesaikan permasalahan terdapat pada siswa. Yang kedua Bapak Ibu, posisi kontrol yang kedua membuat orang merasa bersalah. Nah, dari seperti contohnya misalnya gini, ketika kita sudah lelah-lelahnya mengajar, tiba-tiba ada murid yang ribut dan tidak mendengarkan. Kita kemudian mengatakan, kasihan anak sama ibu udah capek-capek bersemangat mengerjakan mengajar kalian begitu. Jadi di sini dia biasanya guru tersebut akan berceramah dan mengatakan, seharusnya kalian mendengarkan saya lah, ibu kecewa sama kalian, mungkin begitu ya Bapak Ibu. Dan ternyata dia juga berkata, kamu seharusnya begini, kamu seharusnya begitu, ibu sudah lelah loh, ibu stres memikirkan kalian. Nah ini biasanya guru ini berada pada posisi membuat orang merasa bersalah, di mana hasilnya murid akan menyembunyikan, menyangkal dan bahkan berbohong dan kecewa akan dirinya sendiri karena dia merasa mengecewakan gurunya dan dia merasa kecewa akan dirinya sendiri. Dan kemudian kaitannya dengan dunia berkualitas, murid akan meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Di sini dia kalau dibandingkan dengan penghukum, kalau tadi di penghukum murid akan meletakkan guru di luar dunia berkualitas, maka di sini dia masih ada positifnya sedikit tapi sedikit ya Bapak Ibu, karena masih identitas gagal. Tapi dia sudah tidak lagi meletakkan gurunya di luar dunia berkualitas tapi ada di dalamnya. Kemudian murid mungkin akan berkata, maaf ya Bu, maafkan saya ya Bu. Dan dampak pada murid dia akan merasa rendah diri. Apalagi hal itu kita katakan di depan teman-temannya yang lain. Kamu udah mengecewakan ibu, seharusnya kamu begini, dia akan merasa rendah diri. Kemudian Bapak Ibu ada identitas berhasil. Yang ini adalah termasuk dari motivasi ekstrinsik dari luar. Kemudian karena dia, kalau yang pertama tadi dia gagal, jika anak melakukannya kembali, dia hanya ingin menghindari hukuman. Sedangkan yang ini mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Guru bisa menjadi posisi seperti teman. Ketika misalnya ada anak yang tidak mau mengerjakan tugas, dia mengatakan, nak kerjakan ya, ayolah demi ibu, kamu kan sayang ibu. Itu sebenarnya biasanya dikatakannya. Dia akan membuat alasan-alasan untuk muridnya. Dan mungkin dia akan berkata, ayolah lakukanlah demi ibu ya nak. Masa kamu nggak mau? Ingat nggak ibu pernah bantu kamu loh. Nah, kalau orang muncul seperti ini berarti seorang guru tersebut berada pada posisi teman. Dan biasanya hasilnya murid akan merasa ketergantungan pada guru tersebut. Memang ada sisi positifnya kita menjadi teman bagi murid, tapi ada negatifnya juga Bapak Ibu karena siswa akan merasa ketergantungan. Kemudian murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Dia mulai merasakan bahwa guru itu temannya. Kemudian dia akan berpikir, baik saya pikir Bapak Ibu teman saya, ternyata begitu. Dan akhirnya dampaknya pada murid, dia menjadi lemah, tidak mandiri dan tergantung kepada gurunya. Kemudian identitas berikutnya sebagai pemantau. Pemantau ini Bapak Ibu sering mengatakan, masih ingat peraturan ya? Apa peraturan kita rupanya? Masih ingat ini? Jadi dia suka membawakan peraturan karena di sini pemantau. Dia menghitung dan mengukur apa yang sudah dikerjakan oleh muridnya. Jadi guru akan berkata apa peraturannya, dan hasilnya siswa akan menyesuaikan diri bila diawasi saja. Sedangkan jika tidak diawasi, dia mungkin akan melakukan hal yang lain. Kemudian murid meletakkan guru dan peraturan hukum di dalam dunia berkualitas. Ini sudah masuk ke dalam dunia berkualitas. Sedangkan perkataannya mungkin keluar dari murid. Jika kita berlaku sebagai pemantau, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh Bu? Berapa banyak halaman yang harus saya tulis Bu? Nah, misalnya kita sedang mengukur siswa dengan menulis beberapa halaman. Kemudian dampak dari posisi kontrol ini pada murid adalah menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Jadi tidak lagi muncul motivasi intrinsik dalam dirinya, tapi yang muncul hanya motivasi ekstrinsik dalam dirinya. Kemudian yang terakhir adalah ini yang paling tepat dan sangat baik Bapak Ibu. Jadi kita mari masing-masing merefleksikan apakah kita sudah berada dalam posisi manajer ini. Bagaimana rupanya posisi manajer ini? Posisi manajer ini adalah posisi yang paling baik karena ketika siswa bermasalah dia akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Misalnya, apa
disampaikan oleh Ibu Aisyah tadi. Makanya sebelum pembelajaran kata apa nama Diane Kosen, maaf. Jadi dia mengatakan bahwa seorang guru mesti membuat kesepakatan kelas dengan keyakinan kelas sebelum pembelajaran dimulai. Dan ini sangat baik dilakukan oleh wali kelas apalagi, tapi tidak tertutup kemungkinan dilakukan oleh guru pembelajaran, pembantu pelajaran untuk dibuat di kelas masing-masing. Karena kalau sudah ada keyakinan dan peraturan kelas itu, maka kita akan mudah memaparkan atau mempraktekkan posisi manajer ini. Karena kalau kita sebelumnya tidak membuat keyakinan kelas dan kesepakatan kelas, tidak mungkin kita membuat dan mempertanyakan apa yang kita yakini, apa yang sudah bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini, seperti itu. Jadi Bapak Ibu sedikit menambahkan perbedaan kesepakatan kelas dengan keyakinan kelas ada perbedaannya. Jika kesepakatan kelas kita buat mungkin berisi peraturan-peraturan yang mereka kerjakan, sedangkan keyakinan kelas itu berisi disiplin positif yang mereka punya dengan bermodalkan kata-kata yang bernilai-nilai kebajikan. Contohnya tanggung jawab, dibikin keyakinan kelas tanggung jawab, kemudian rasa hormat, saling menyayangi. Kalau kesepakatan kelas kan Bapak Ibu tidak boleh tidur di kelas, tidak boleh makan, jadi ada perbedaan sedikit. Kemudian kembali ke posisi kontrol manager ini, kaitannya dengan dunia berkualitas, murid akan meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Dan murid akan berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki kesalahan? Dan dampak pada murid mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki dirinya. Inilah dampak yang paling diharapkan dalam budaya positif sebagai kontrol diri manajer ini Bapak Ibu. Bagaimana anak-anak untuk dapat mengevaluasi dirinya sendiri, kemudian bagaimana caranya memperbaiki dirinya sendiri ketika dia melakukan kesalahan. Jadi Bapak Ibu, dari 5 posisi kontrol ini kita mari merefleksikan diri kita sendiri. Kadang-kala memang kita bisa berposisi sebagai teman, kadang-kala berposisi sebagai pemantau, sebagai manajer, tapi kalau bisa jangan sampai kepada posisi penghukum. Karena inilah yang membuat harga diri seorang siswa itu turun dan dia membuat tidak semangat lagi untuk belajar. Sebelumnya izin ya Bapak Ibu. Masuk ke dalam bahasa mana? Pada Bapak Ibu yang sadar. Pak, enggak sih Mas. Oke, tidak. Sama Pak Wajan dulu. Lalu sih webinar dan. Oke Bapak Ibu, kita lanjut ke yang terakhir. Di sini sebelumnya sudah disampaikan oleh Ibu Aisyah apa itu restitusi, yaitu sebuah pembiasaan positif dengan membuat solusi win-win solution, menang-menang. Dan kalau istilahnya menyelesaikan masalah tanpa masalah, tapi bukan pegadaian ya Bapak Ibu. Menyelesaikan masalah tanpa masalah. Jadi ini Bapak Ibu, saat kita menyelesaikan masalah, ada siswa yang bermasalah, maka pada posisi manajer tadi kita diharapkan mampu menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah yang terdapat pada murid. Yang pertama Bapak Ibu, kita mulai dari menstabilkan identitas, yaitu garis datar di bawah. Misalnya ada seorang siswa yang sedang makan atau ketahuan makan di kelas. Jadi dia ketahuan makan di kelas, kemudian dia membuat keributan, maka yang pertama kita lakukan, kita tidak boleh langsung memarahinya. Kenapa kau makan? Keluar kamu. Nah itu mungkin sebagai hukum posisinya. Tapi kalau kita sebagai manajer, pertama kita stabilkan identitas dengan memperbaiki keadaan dirinya yang tadinya dia merasa ketakutan karena kesalahannya. Dia merasa bahwa apa yang dilakukannya itu adalah hal yang wajar dilakukan dan membuat dirinya yang tadinya berada dalam posisi negatif menjadi berada dalam posisi yang positif. Ketika orang sudah berada pada posisi yang positif dan merasa tidak bersalah, maka kita akan lebih mudah untuk membuat dia mengingat kesalahannya dan memperbaiki kesalahannya sendiri. Contohnya tadi pada kasus yang anak makan di kelas, maka ketika kita memanggilnya pada tahapan segitiga restitusi yang pertama, yaitu menstabilkan identitas, kita bisa mengatakan, wajar, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya kok orang yang melakukan itu. Wajar, kita kan manusia lapar. Mungkin sudah pada saat jam ini sudah merasa lapar ya nak ya. Itu wajar. Jadi perkataan-perkataan
itulah menstabilkan identitas. Jika contohnya lain, misalkan ada seorang siswa yang sedang terlambat terus ke sekolah, datang terlambat terus ke sekolah. Mungkin yang pertama kita lakukan, kenapa kamu terlambat? Nah, tapi sebenarnya yang ditanya bukan itu yang pertama. Oke, wajar. Mungkin tadi malam kamu begadang ya, makanya terlambat bangun. Semua orang bisa melakukan kesalahan kok, nah wajar. Jadi perkataan-perkataan seperti itu menenangkan dirinya sehingga yang tadinya dirinya berada dalam posisi negatif berubah menjadi posisi positif. Yang kedua, pada validasi kebutuhan atau validasi tindakan yang salah, di sini kita akan mulai menampakkan bahwa yang dilakukannya itu salah. Tadi kan kita sudah membuatnya merasa nyaman, membuatnya merasa oh guru ini paham apa yang aku rasakan. Karena di sini kalau kita merasakan orang berempati pada kita, maka kita akan lebih mudah mendengarkan apa yang dikatakannya daripada orang yang tidak merasa empati dan saat memarahi kita justru kita akan berontak. Jadi di validasi kebutuhan ini kita akan mengatakan apakah ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang mau butuhkan. Nah, kalau contoh yang tadi yang dia makan di kelas, kita bisa mengatakan adakah cara yang lain yang bisa kamu lakukan untuk menghindari rasa lapar ketika guru menerangkan. Nah, mungkin dia kan berpikir sendiri solusi atas permasalahannya. Kemudian kita bisa juga mengatakan kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Ibu yakin kamu punya alasan kenapa kamu makan di kelas. Tapi apakah ada solusi lain tanpa makan di kelas dan tanpa membuat guru marah? Dia akan berpikir sendiri solusi apa yang bisa dilakukan. Ini menurut si William Glasser, ya Bapak Ibu ini penemu segitiga restitusi. Jadi untuk tahapan yang terakhir kita menanyakan keyakinan. Keyakinan ini Bapak Ibu itulah yang tertuang dalam keyakinan kelas dan kesepakatan kelas yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Aisyah. Makanya kembali kami sampaikan bahwa betapa pentingnya kita membuat kesepakatan kelas dan keyakinan kelas sebelum pembelajaran berlangsung di semester awal. Kalaupun sudah terlambat, tidak ada salahnya kita buat sekarang untuk lebih membuat keyakinan kelas dan kesepakatan kelas ini agar kita dapat mempraktekkan segitiga restitusi dalam posisi kontrol kita sebagai manajer. Di tahapan menanyakan keyakinan ini, kita akan bertanya kepada murid. Nah, nilai-nilai apa yang sudah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Masih ingat tidak dengan keyakinan kelas yang kita buat? Nah, disinilah dia menanyakan keyakinan. Jadi di sini sangat kelihatan ya Bapak Ibu. Nanti kalau sudah kita tanyakan pada tahapan keyakinan ini, maka murid akan berusaha merefleksi dan mengingat kembali apa kesepakatan dan keyakinan kelas yang sudah dilakukan. Lalu muncul pertanyaan, kenapa harus kesepakatan kelas? Kenapa harus keyakinan kelas? Kenapa kita ketika kita masuk kita langsung aja berikan peraturan? Anak-anak dilarang makan di kelas, anak-anak dilarang tidur di kelas. Kenapa kita harus mengajak anak-anak membuat kesepakatan itu? Ada yang komentar Bapak Ibu? Kenapa kita harus membuat sebuah diskusi dengan anak-anak? Anak-anak, yuk kita rumuskan bersama kesepakatan kelas kita. Ayo kita rumuskan bersama keyakinan kelas kita. Kenapa kita nggak sendiri aja buat ya Bapak Ibu ya? Anak-anak dilarang nih. Ada Bapak Ibu yang ingin berkomentar? Silakan Bu. Untuk kesepakatan kelas di awal untuk menanamkan konsekuensi tentunya kepada anak-anak apabila mereka melanggar ini, maka konsekuensinya apa, dan itu dari mereka sendiri kepada Iya, betul, mantap sekali jawaban Ibu ya. Jadi betul Bapak Ibu. Jadi keyakinan kelas dan kesepakatan kelas ini harus kita musyawarahkan dengan murid-murid karena pada hakikatnya, pada intinya, pada dasarnya manusia itu tidak suka diperintah. Kalau kita bikin peraturan kita sendiri, kita yang buat dan kita sampaikan kepada anak-anak, maka mereka merasa diperintah. Tapi ketika kita ajak mereka membuat keyakinan kelas dan kesepakatan bersama dengan melibatkan seluruh siswa dan mendengarkan pendapat seluruh siswa, maka mereka akan merasa peraturan itu berasal dari mereka dan mereka akan lebih lapang dada ketika ingin melakukannya. Jadi ini ya Bapak Ibu tahapan dari segitiga restitusi, mulai dari menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Contoh lain Bapak Ibu, pada kasus ada seorang anak misalnya yang tiba-tiba terlambat dan memakai sepatu warna merah coklat lah misalkan. Padahal peraturan kita sepatu mesti berwarna hitam. Maka pada segitiga restitusi ini, pada tahapan menstabilkan identitas, kita mungkin bisa mengatakan, nah, ibu tahu kamu mungkin
validasi kebutuhannya, kita bisa mengatakan apakah ada cara lain untuk kedepannya agar kamu tidak lupa lagi bahwa sepatu kita ke sekolah mesti warna hitam. Dia akan menjawab sendiri apa solusi dari dia. Dan yang terakhir kita tanyakan keyakinan. Makanya perlu dibuat dulu, Bapak Ibu, menanyakan keyakinan. Apakah kamu masih ingat dengan keyakinan kelas kita, keyakinan sekolah kita? Nah, jadi dia akan menjawab sendiri. Dan hasil dari segitiga resepsi ini jika kita terapkan adalah anak akan dengan sendirinya merubah dirinya, dan anak dengan sadar diri dia akan merefleksi dirinya apa yang dilakukannya itu salah, dan dia akan berusaha memperbaiki dirinya sendiri tanpa kita lakukan sebuah paksaan ataupun sebuah tindakan yang membuatnya sakit hati. Ini Bapak Ibu ya, sudah jelas tadi sudah saya sampaikan. Kalau untuk menstabilkan identitas, kita bisa berkata berbuat salah itu hal yang manusiawi. Nggak ada manusia yang sempurna. Nah, Bapak Ibu juga buat salah kok. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang benar dan salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Yuk kita, kalau kamu menyalahkan diri sendiri terus-menerus, apakah kamu akan bersikap baik pada dirimu sendiri? Ini untuk tahapan menstabilkan identitas, membuat anak merasa gagal karena membuat salah menjadi positif terhadap dirinya, seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Kemudian pada tahapan validasi kebutuhan, di sini kita mengenali basic atau kebutuhan dasar dari yang ingin dipenuhi dari kesalahan itu. Contohnya tadi dia makan di kelas, berarti kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya adalah kebutuhan bertahan hidup. Atau misalkan dia nakal lari-lari, berarti kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya adalah kebebasan. Atau misalkan daripada dasarnya setiap tindakan manusia memiliki kebutuhan basic needs, apakah itu power, yaitu penguasaan, freedom, kebebasan, love and belonging, merasa disayangi dan diterima, fun, kesenangan, atau survival, atau bertahan hidup. Mungkin kita bisa berkata, kamu bisa saja kan melakukan yang lebih buruk, tapi kamu gak melakukannya kan, mantap, gitu misalnya Bapak Ibu. Pasti kamu bisa punya alasan melakukan itu. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lainnya baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk berpendapat yang kamu butuhkan tanpa mengukur? Apakah kamu bisa melakukan hal yang lain baik besok hari? Itu untuk validasi kebutuhan. Sedangkan untuk yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Tahapan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Di sini anak akan melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Mungkin guru bisa berkata, apa nilai kita percaya di sekolah? Nah, nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal seperti apa? Kamu ingin menjadi anak yang seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Jadi kalimat-kalimat ini akan membuatnya mengingat kembali keyakinan-keyakinan yang sudah disepakati bersama. Oke Bapak Ibu, demikian untuk pemaparan materi kita mulai dari pembelajaran 1 sampai 6. Di sini kita akan melakukan refleksi bersama. Mungkin Bapak Ibu bisa membaca pertanyaan yang ada di depan dan akan kita diskusikan bersama-sama untuk kita refleksikan. Yang pertama, hal baru apa yang mengubah paradigma Bapak Ibu ya dari apa yang sudah disampaikan tadi dan apa yang saya dapatkan? Mungkin ada Bapak Ibu yang ingin berkomentar? Apa? Oke, silakan Ibu. Dari hasil yang saya peroleh, setidaknya kita mulai berbenah diri untuk melihat kelakuan anak-anak di kelas. Jadi jika dia tidur, jika dia berarti kita harus melihat dulu bagaimana kebutuhannya biar kita bisa memberikan solusinya. Iya, Masya Allah. Mantap sekali, luar biasa. Oke, ada Bapak Ibu lain yang ingin memberikan tanggapan? Oke. Yang kedua, baik. Perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Ini feelingnya berarti Bapak Ibu. Jadi refleksi itu ada 4, feeling, fact. Ini berarti feeling lain perasaan. Bagaimana perasaan Bapak Ibu mengikuti sesi ini? Ada yang ingin memberikan
khususnya di SMA Negeri 4 Padang Sidempuan ini juga lebih baik lagi.